Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanjutkan pembahasan tentang beberapa nasihat adalah jebakan. Episode kedua. Ini nasihat khusus untuk pria. Lalu bagaimana cara menerima nasihat yang benar itu? Ya, sebab siapa yang harus saya terima nasihatnya, siapa yang boleh saya tolak. Tetapi tolak di sini bukan berarti saya tidak mau menerima nasihat dari kamu. Ya, enggak seperti itu. Ya, ada caranya. Caranya adalah kamu harus tahu yang memberi nasihat itu siapa. Apakah pertama dia seorang ahli ilmu, misalnya minimal dia sekolah, ya, sudah kuliah, sudah punya titel, minimal punya titel dia, punya julukan. Atau mungkin dia seorang yang sukses dalam bisnisnya, ya, sukses dalam bisnisnya. Kemudian dia menyebarkan ilmu hasil dari yang dia dapat dan itu nyata, ya. Jadi tidak harus lulusan kuliah S1, S2, ya nggak harus, ya. Kemudian setelah orang yang berilmu, kemudian orang yang punya pengalaman, ya, orang yang punya pengalaman lama. Dia pernah bekerja pindah-pindah, tetapi dia itu pekerjaannya itu membuat dirinya lebih baik. Misalnya dulu gajinya pernah kerja gaji cuma 1 juta per bulan. Kemudian dia pindah ke pekerjaan yang gajinya 1,5 juta. Terus begitu dan begitu dia pindah pekerjaan yang resikonya lebih besar dan gajinya lebih tinggi. Itu adalah orang yang pantas untuk diterima nasihatnya. Dan jangan sampai kamu mengecewakan orang itu, karena orang itu sangat serius ya dalam memperjuangkan dirinya untuk mencapai kesuksesan. Ya. Yaitu kedua, orang yang punya pengalaman. Kemudian yang ketiga adalah orang yang usianya itu sudah di atas 30 tahun. Misalnya 35 tahun, 36 tahun, 37 tahun, ya, sampai 40 tahun, ya. Tentu itu orang yang juga punya pengalaman. Ya, rata-rata orang-orang yang di usia seperti itu, pikiran mereka itu sudah matang sekali, ya. Sudah matang sekali pikiran mereka. Jadi mereka tidak sembarangan dalam berbicara. Jadi 3 orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah orang yang bekerja di luar negeri. Misalnya dia bekerja di Belanda, atau di Amerika, atau di negara Arab, ya misalnya. Mereka bekerjanya itu tidak sebentar aja, 6 bulan, 1 tahun, enggak. Tetapi mereka itu bekerjanya itu lama, ya. Minimal 5 tahun, ya. Kenapa begitu? Karena dia orang yang bekerja di luar negeri itu dia menghadapi hal-hal yang sulit banyak sekali, ya. Hal-hal yang sulit dia kerjakan dengan ikhlas dan dia ingin mencapai tujuannya sehingga dia tidak bermain-main, ya. Itu orang yang keempat, yaitu orang yang pernah kerja pengalaman di luar negeri. Kemudian yang kelima, siapa orang yang pantas diterima nasihatnya? Orang yang kamu lihat dia itu dulu hidupnya sangat susah, ya. Hidupnya sangat susah, dia kesulitan, ya. Saya punya cerita, ini unik, ya. Aku punya kenalan seorang teman ini orangnya sudah sepuh, sudah tua, ya. Usianya di atas 70 tahun. Dia itu dulu dia waktu zaman era Soekarno, dia sama ibunya disuruh menjual keripik, ya, keripik kentang itu. Kemudian keliling, ya, keliling dia mengirimkan makanan itu sebelum dia berangkat ke sekolah. Dulu dia bilang, ya, dia cerita ke saya bahwa dulu dia sekolah itu pakai sandal. Jadi belum ada sepatu, belum ada seragam waktu itu. Kemudian mulai sedikit demi sedikit ada seragam.
Jadi hidup dia itu dulu sangat susah, ya. Kemudian dia ketika usia SMP, dia bekerja membantu pamannya, ya, membantu pamannya karena ekonomi keluarganya memang sulit. Jadi dia bekerja ikut pamannya, ya, dan pamannya itu sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Disuruh ini, disuruh itu, dia manut tanpa memperdebatkan. Padahal waktu itu usianya masih belasan tahun, 12, 13, 14 tahun. Ya, dia sudah bekerja. Kemudian di saat era Soeharto, dia bisa mengumpulkan uang, menikah, kemudian punya anak, anaknya ini akhirnya dididik. Ya, semua lulusan kuliahan dan mereka semua sukses bisa menikah, punya rumah sendiri, punya ruko, 3 ruko. Tetapi dia tetap milih bekerja ikut pamannya, yaitu pamannya almarhum sudah meninggalkan warisan toko. Tetapi toko itu tetap aktif, karena toko itu termasuk warisan bagi anaknya pamannya. Tetapi yang bekerja adalah hitungannya adalah ponakannya. Ya, jadi tetap dia statusnya karyawan, namun dia mengumpulkan uang tanpa pamer kekayaan sedikit pun. Ya, dia hidup sederhana, tidak perlu mewah-mewahan, yang penting punya income aktif dan income pasif. Ini adalah orang yang tidak boleh kita ragukan nasihatnya, karena dia mengalami masa-masa sulit. Sampai sekarang dia bisa menikmatinya. Seperti itu. Ya. Lalu siapakah setelah kita tahu 5 jenis orang yang harus kita terima nasihatnya, ya. Kemudian ada 5 orang yang tidak boleh kita terima nasihatnya. Maksudnya bukan kita tolak secara mentah-mentah, tidak. Tetapi kita dengarkan saja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Siapa saja mereka? Ya, pertama, dan yang pertama ini paling lebih bahaya, ya. Orang yang NPD. Ya, NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Ya, yaitu orang yang punya masalah ya dengan dirinya, menganggap dirinya lebih super. NPD ketika memberikan kamu nasihat, ketika kamu misalnya sukses dengan nasihatnya dia itu nanti akan bilang, oh dia itu bisa sukses karena nasihat dari saya. Ya, jadi selalu memamerkan ke orang bahwa dia membuatmu sukses, padahal dia tidak sesukses kamu. Ya, itu orang yang NPD. Kemudian dia kalau kamu misalnya gagal setelah menerapkan nasihatnya dia akan menyalahkan kamu. Ya, kamu tidak punya otak untuk mikir gini dan gitu. Ya, itu orang yang NPD. Jadi tidak kita terima secara 100% nasihatnya dia. Kemudian yang kedua, ya, orang yang pengangguran, nggak ngapa-ngapain. Kemudian kerjanya menasehati orang. Ya, nggak ngapa-ngapain, nggak bekerja, nggak jualan, nggak kerja jadi tukang atau apa, wis pengangguran gitu aja. Misalnya jadi anak manja gitu, dia hanya mengandalkan kekayaan orang tuanya atau kekayaan warisan, lalu dia membuka channel di YouTube, dia tidak punya dasar ilmu sama sekali, ya. Lalu dia membuat nasihat-nasihat, modal pakai AI, memberi nasihat ke orang, ya cara untuk sukses itu begini, cara untuk sukses itu begitu, harus investasi kripto ini dan ini. Ya, padahal dia tidak punya bisnis real. Ya, memang ada orang yang punya bisnis real, punya warung, punya ini, kemudian dia membeli kripto. Jadi dia punya active income, passive income, dan portofolio. Jadi bukan hanya passive income aja. Ya, tetapi orang ini karena anaknya orang kaya, dia ingin berfilsafat di depan orang, ya, lalu dia tiba-tiba kaya, kaya begitu. Entah uang dari mana kok bisa cepat kaya seperti itu. Yaitu kalau tidak dari warisan, mungkin dari uang, wallahu alam. Ya, orang-orang seperti ini membuat nasihat bukan membuat kalian semakin berkembang,
tetapi menyedot energi kalian, harus membuka channelnya tiap hari. Apakah orang ini kok bisa lebih cepat sukses dari saya, ya, sehingga orang ya menerima nasihatnya begitu aja, tetapi mereka tidak bisa menerapkannya karena tidak mungkin mengikuti caranya, karena dia caranya lebih cepat, instan, melompat seperti itu. Itu orang yang pengangguran, ya, tidak punya pekerjaan yang jelas, yang terbukti di lapangan. Kemudian yang ketiga itu orang yang sukanya sok tahu, ya, sok tahu. Maksudnya sok tahu itu bagaimana? Misalnya, ya, ada orang bilang tidak usah kamu buka warung, tidak usah buka toko retail, ya, karena sekarang ini adalah zamannya zaman online. Dan nanti ini akan terjadi digitalisasi, Great Reset 2030, dan semua bisnis akan hancur, akan digantikan dengan AI. Ya, jadi buat apa? Nggak usah buka bisnis, ya. Kita jualan online aja, nggak usah buka toko offline. Nah, itu orang yang sok tahu, ya. Padahal banyak toko-toko offline itu banyak sekali di pasar orang. Bahkan orang-orang mengkombinasikan toko online itu dengan toko offline, ya, supaya lebih bisa dipercaya oleh pelanggan, ya, karena tidak semua pelanggan itu punya HP, punya internet, ya, tidak semua orang seperti itu. Cuma dia karena kesoktahuannya dia, ya, dia tidak mencoba, tidak melihat kondisi, ya, namun dia hanya ikut-ikutan aja, sok tahu. Kemudian berikutnya yaitu orang-orang yang pesimistis. Dia pesimis, ya. Buat apa kita ini duit itu, misalnya kalau misalnya Anda kaya, Anda mau buka warung bakso, mau buka bisnis laundry, mau buka ini. Kalau Anda minta nasihat dari orang yang pesimistis, dia ngomongnya apa? Nggak usah, uang itu dieman aja, disimpan, nggak usah diputer, ya. Kalau dia dimintai pendapat, dia itu kabur dari masalah atau tidak mau menangani masalah itu, atau malah bilang ya sudah atasi sendiri, kamu kan lebih tahu, saya tahu apa, saya tidak tahu apa-apa, ya. Percuma, kita itu dunia ini nanti akan kiamat, nanti tahun ini muncul Mahdi, nanti tahun ini muncul Dajjal, habis gitu ini dan itu, istinya semua bahasanya adalah pesimistis. Selalu pesimistis, ya, tanpa ada alasan yang jelas, ya. Itu orang yang keempat. Misalnya ya seperti tadi yang saya jelaskan, saya mau kuliah bahasa Arab. Nggak usah kuliah bahasa Arab. Buat apa? Nanti kamu ya sulit dapat pekerjaan. Oh ya, saya mau kuliah bidang ini supaya jadi ASN. Nggak usah, jadi ASN itu capek gini dan gitu. Ya, itulah orang yang pesimistis, ya. Jangan menerima nasihat dari orang yang pesimistis. Dan yang terakhir, ya, ini, dan ini saya bukannya rasis atau apalah, ya, atau anti wanita atau apa, enggak, ya. Ada beberapa wanita yang baik, ya, memberi nasihat yang pas. Namun ada wanita yang enggak baik, yaitu wanita yang jahat, ya. Dia biasanya wanita-wanita seperti ini adalah wanita standar TikTok, ya. Dan karena para pemuda itu ada pria yang miskin, ya, mereka selalu meminta nasihat dari wanita-wanita semacam ini, ya. Seakan-akan wanita ini hal yang spesial, mereka itu punya keistimewaan khusus, bisa memberi solusi kepada pria. Ini adalah cara yang salah, ya. Kecuali kalau wanita itu memang punya ilmu tertentu dan memang dia sukses, tidak masalah. Tetapi hukum asalnya seseorang pria itu harus meminta nasihat dari pria. Supaya apa? Supaya tahu apa itu sifat maskulinitas, seperti itu. Jadi itu poin-poinnya, ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian wahai pria, sehingga kalian tidak bingung
dalam menjalani kehidupan ini.